situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. Kedua, kolektif global leadership harus diperkuat. Ketiga, kerjasama dalam penanganan COVID-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Jokowi pidato di sidang PBB, prediksi Rocky Gerung meleset dan memalukan. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Pagi tadi, Presiden Jokowi untuk pertama kalinya hadir di sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan pidato di depan pemimpin dunia dan delegasi yang hadir. Dalam pidato perdananya, Jokowi menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak akan bacakan pidato lengkapnya karena terlalu panjang. Saya akan berikan poin penting saja. Jokowi bicara soal dampak pandemi yang luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Wabah ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Sayangnya di saat kita harusnya bersatu dan bekerja sama melawan pandemi, yang terjadi adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin tajam. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, Jokowi khawatir stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera semakin sulit diwujudkan. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Selanjutnya Jokowi bahas soal Palestina. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Selanjutnya Jokowi bicara mengenai peran ASEAN. Indonesia dan negara ASEAN lainnya akan terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera, kemudian didorong ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik, melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Spirit kerjasama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kemudian Jokowi juga menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. Situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran. Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. Kedua, kolektif global leadership harus diperkuat. Kedua, kolektif global leadership harus diperkuat. Ketiga, kerjasama dalam penanganan COVID-19 harus diperkuat baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Vaksin menjadi game changer melawan pandemi. Harus ada kerjasama untuk memastikan semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin dengan harga terjangkau. Ketiga, kerjasama dalam penanganan COVID-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus
bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Yang terakhir, ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia. Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan global supply chain yang ada saat ini. Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita. Begitulah poin penting dari pidato Jokowi. Mari kita ingat-ingat lagi ucapan yang pernah dilontarkan oleh Roky Gerung beberapa hari sebelum dimulainya sidang Majelis Umum PBB. Saya ada bahas ini di artikel sebelumnya. Roky Gerung memperkirakan Jokowi akan meminta maaf tentang ketidakberesan manajemen di tengah pandemi. Jadi Presiden pasti dalam pikiran saya akan mengiyakan ada krisis ekonomi jangkau krisis COVID. Tapi beliau nanti akan bandingkan, dia akan mengulang aja dengan negara lain juga mengalami hal yang sama. Kami masih lumayan pertumbuhannya, masih ada sisa 2 minggu untuk melihat progres di dalam ekonomi, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi resesi. Kira-kira yang akan muncul pertama adalah apologi atau permintaan maaf, kata Roky Gerung menebak. Dia juga khawatir pidato Jokowi akan mendapatkan bully dari pers dunia terhadap Indonesia. Nah, sudah terbuktikan kalau orang ini hanya koar-koar tanpa analisis yang jelas, ingin terlihat sebagai pakar yang intelektual, tapi sebenarnya lebih mirip seorang amatiran yang beranalisis seadanya. Pidato yang diprediksi Roky adalah pidato yang sangat lemah dan memalukan. Saya kira Jokowi juga tidak akan berpidato lemah dan murah seperti itu. Kalau yang pidato adalah Roky Gerung, mungkin iya. Tapi dia itu siapa? Cuma komentator politik di kanal YouTube milik sendiri dan ILC doang. Justru saya merasa pidato Jokowi ini cukup kuat, terutama soal pandemi di mana ada beberapa negara yang bertengkar. Mungkin ini ditujukan kepada China dan AS yang saling serang. Dalam pidatonya, Donald Trump salahkan China karena pandemi ini, yang kemudian dibalas China yang menyindir AS gagal menangani pandemi di negaranya. Presiden China juga meminta agar pandemi ini tidak dipolitisasi. Belum lagi perang dagang antar dua negara ini. Padahal harusnya saat ini semua negara bahu-membahu dan bersatu padu untuk segera keluar dari cengkraman pandemi. Kalau sekelas Roky Gerung mah recehan, numpang eksis dengan komentar receh dan tidak nyambung. Prediksinya meleset tuh. Kepengen banget presiden dibully ya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Insya Allah, Presiden Republik Indonesia akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual. Jokowi yang akan pidato di sidang PBB, Roky Gerung tak usah komentar. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Untuk pertama kalinya Presiden Jokowi akan tampil pidato dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada tanggal 22 hingga 29 September 2020. Di sana dia akan pidato secara virtual dan menyampaikan pidato pada sesi debat umum atau general debate dalam agenda rutin tahunan yang populer disebut UNGA itu. Roky Gerung dengan ilmu cocok logi ngawur lantas menilai Jokowi akan tampil dengan menu utama apologi atau permintaan maaf. Hal ini terkait dengan ketidakberesan manajemen Indonesia dalam menangani COVID-19. Tetapi kemudian nanti Presiden akan bandingkan Indonesia dengan ketidakberesan di negara lain. Memangnya Roky Gerung bisa meramal apa yang akan disampaikan Jokowi nanti? Hebat bener orang ini. Jadi Presiden pasti dalam pikiran saya akan mengiyakan ada krisis ekonomi jungto krisis COVID-19. Tapi beliau nanti akan bandingkan. Dia mau ulang aja bandingkan dengan negara lain juga mengalami hal yang sama dan kami masih lumayan, kata Roky Gerung. Tapi Roky Gerung, Presiden Jokowi akan dibully oleh pers dunia. Sebab tampilnya di sidang PBB untuk meyakinkan pers dunia. Apalagi ada 50 lebih negara yang kini menutup pintu bagi Indonesia akibat kurva COVID-19 yang makin tak terkendali. Meyakinkan pers dunia bukan meyakinkan General Assembly. Sidang umum tentu akan sopan-sopan, silakan Presiden berpidato. Tapi bagi pers dunia itu dia akan dibully habis itu, kata Roky Gerung. Hati-hati Ibu Menteri Luar Negeri dalam menyiapkan PowerPoint, dalam menyiapkan teleprompternya itu. Sebab nanti akan terbaca,
Pengetahuan Presiden tuh akan terbaca dalam ekspresi dia selama berpidato melalui webinar itu tuh, kata Rocky Gerung. Ini hanya tendensi yang akan diutarakan oleh pers atau media di dunia. Tak usah heran lagi kalau hasilnya lebih baik daripada negara lain pun, bukan berarti media tidak akan nyinyir. Itu hak media sana mau nyinyir atau tidak. Sebelumnya saja sudah ada beberapa media yang terlalu jelas menyerang dan nyinyir. Entah apa maksudnya, tapi kita anggap itu sebuah kewajaran. Ada yang dukung, ada yang nyinyir. Kenyataannya adalah Indonesia memang negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Tidak mudah mau bandingkan dengan negara lain. Masa negara besar mau dibandingkan dengan negara kecil? Mau menangani pandemi, tiap negara punya daya tahan yang berbeda-beda. Memangnya kenapa rupanya kalau ada 50 lebih negara yang menutup diri dari WNI? Ini adalah hal biasa di masa pandemi, tapi bagi kelompok sebelah yang stres dinarasikan seolah sangat luar biasa. Bagaimana dengan Amerika Serikat di mana hampir semua negara di Eropa menutup pintu? Belum lagi negara-negara lain, jauh lebih banyak. Lagi pula ada beberapa negara yang masih menutup pintu bagi semua warga negara asing. Ini wajar, bukan hal yang luar biasa. Katakanlah ada 180 negara di dunia ini, artinya masih ada 120 negara yang tidak menutup pintu bagi RI. Ini hanya permainan angka yang dibikin kelompok sebelah yang sakit hati itu, pembodohan publik. Belum lagi kelompok kadrun yang pastinya bakal pelototi pidato Jokowi detik demi detik. Mereka bakal memantau, berharap sambil berdoa, semoga Jokowi ada salah kata, keceplosan, kata-kata yang tendensius, atau kemampuan bahasa Inggrisnya dan lain sebagainya. Lalu dikemas dan digoreng untuk dijadikan narasi. Rocky Gerung mah nggak aneh lagi. Presiden yang notabene mewakili negaranya sendiri saja kayak disindir gitu, seolah presiden itu tidak ada wibawanya sama sekali. 2 tahun lalu Jokowi menyampaikan pidato yang fenomenal dengan tema Winter is Coming yang berasal dari serial Game of Thrones di depan para petinggi keuangan dunia dalam forum pertemuan IMF Bank Dunia di Bali. Pidato ini menuai apresiasi dari para hadirin di acara tersebut, sempat menjadi trending topik di Twitter. Bahkan HBO Asia yang menayangkan serial ini pun membalas Jokowi dengan menyebut tidak sabar lagi dengan season 8 serial tersebut. Bandingkan dengan Rocky Gerung, apa prestasinya? Palingan cuma bisa cuap-cuap di ILC. Beda kelas bro, jauh. Masa yang level bawah mau komentari level atas, tak tahu posisi sekaligus tak tahu diri. Jadi bagaimana menurut Anda?